Apakah bukan keturunan Abraham? Ya aku bilang tadi bang, keturunan Abraham betul. Tapi pada waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, Hajar ini belum ada. Abraham ini belum pergi ke Mesir, belum. Berarti kan janji itu diberikan kepada anak daripada istri Abraham saat itu. Itu loh. Oke. Iya. Cuman narasi di sana yang kita pertanyakan, yang pernah jadi anak tunggal itu yang mana? Apakah Ismail kah ataukah Ishak? Ya dua-duanya pernah jadi anak tunggal bang. Sebelum Ishak lahir, Ismail betul anak tunggal. Setelah Ismail diusir, Itu Ishak betul. menjadi anak tunggal itu. Tiba-tiba anak tunggal ada dua gitu. Kan faktanya begitu. Lah ini yang membuat kita berpikir, apakah yang namanya anak tunggal itu ada dua? Ataukah hanya satu yang pernah menjadi anak tunggal, yaitu Ismail, bukan Ishak? Ya balik lagi bang, nanti kita muter-muter. Ya kalau buat kami. Jangan, sabar-sabar. anak kita Gini. itu Ishak. Nah, Ketika Abraham itu diuji, yang diujikan Abraham bukan Sarah. Artinya narasi Betul, anak ya. tunggal itu merujuk kepada Abraham, bukan kepada Hagar ataupun Sarah. Kalau ujiannya itu kepada Hagar ataupun Sarah, bolehlah dikatakan itu anak tunggal. Oke? Iya. Sementara kalau ujiannya kepada Abraham, Abraham mempunyai dua orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Iya, ngerti Nah, banget. kita sekarang kan lagi koreksi mana yang pernah jadi anak tunggal ini dari antara kedua ini. Ini bang, ini ya. Yang sulung Ismail, yang bungsu Ishak. Yang pernah jadi anak tunggal Ismail, bukan Ishak. Iya. Nah, silakan. Jadi yang kita miss di sini adalah kapan Tuhan itu memerintahkan Abraham. Di sini kita miss. Karena kalau buat Kristen itu perintah itu terjadi 30 tahun setelah Ismail diusir atau pada waktu atau 30 tahun setelah 30 tahun setelah Ismail diusir. Jadi pada saat itu Ishak itu menjadi anak tunggal di dalam rumah Abraham gitu loh. Kenapa baru 30 Kok bisa 30, tahun? bukannya 13 masalah, tiba-tiba 30. Karena begini kan aku Begini, jelasin. Cep. Kenapa baru 30 tahun? Gini Bang Ton. Jadi masalah yang Bang Ton bilang tadi berarti ada dua anak tunggal. Ya kalau secara pemahaman itu kan. boleh nggak apa-apa. Nggak jadi masalah karena gini. Coba lihat ya daripada anak kedua Daud aja. Nih 2 Samuel 2:32. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak laki-laki, anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anak keduanya siapa? Kita baca ya, ditandain ya teman-teman ya. Anak yang kedua ialah Kileab. Ingat, Kileab dari bapaknya siapa? Abigail. Oke, kita tandain ya. Kita tandain anak keduanya yaitu Kileab, bapaknya Abigail. Oke, ini anak kedua nih. Oke, kita buka tawarikh. Inilah anak-anak Daud. Nah, ini anak keduanya nih. Anak keduanya, siapa nama anak keduanya nih? Kita tandain gede-gede nih. Mana dia tadi? Nah ini anak keduanya ialah siapa? Daniel. Bapaknya siapa? Abigail. Wajar anak keduanya aja bisa ada dua, Bang Ton. Nih Daniel. Tuh, anak kedua aja bisa ada dua nih. Contoh gini nih. Dalam Samuel anak keduanya namanya Kileab. Bapaknya siapa? Abigail. Oke. Dalam Tawarikh anak keduanya siapa? Daniel. Bapaknya siapa? Abigail. Berarti dalam satu waktu anak kedua ada dua orang. Gitu. Nah, ini makanya Vivi bingung iya. kemarin mana yang sulung, mana yang bungsu, ini penyebabnya. Nah itu dia. Enggak gini. Kalau di dalam Al-Quran kan mengajarkan kewarasan ya. Nah mengajarkan kewarasan gini Bang Ton. Anak satu ya nggak mungkin dia jadi anak kedua. Kalau dia udah jadi anak kedua berarti dia posisi kedua, nggak mungkin anak ke satu. Kalau dalam Bible 3 aja bisa dibilang satu, apalagi 2 adalah 2, itu nggak apa-apa. 2 posisi anak kedua ada berapa? Ya 2. Enggak jadi masalah. Posisi anak ke satu ada berapa? Ya 2, itu nggak jadi masalah. 3 aja bisa dibilang satu kok, nggak jadi masalah gitu. Nah, anak-anak kembar ya berarti ya. Itu Dan gimana yang tuh kembar itu, Vivi? Bang? Itu gimana tuh Vivi? Anak kedua aja bapaknya sama. Ini anak kedua nih, contoh gini. Ini bapaknya Daman, punya anak nih. Anak keduanya siapa? Siapa anak kedua Daman? Anak keduanya adalah Bang Ton dan Cebi. Itu gimana tuh? Kembar berarti. Kembar. Dan Gue jawab. Maksudnya mau jawab. Gue jawab. Gini, gampang jawabnya. Siapa namamu Daman?
kita jangan jauh-jauh deh Gampang jawabnya kemana-mana. gitu. Dalam negara kita sendiri. Dalam negara kita sendiri apa? Yang diakui sebagai nama seorang ayah adalah anak dari istri pertama. Anak dari istri kedua tidak diakui. Tanyakan tadi. Lu kagak di- Yang kita tanya apa? Yang dia jawab apa? Makanya gak enak bahasnya, siang-siang Ton. Yang lain. Karena jawaban lu tuh beresiko. Resikonya Tuhan lu tuh sama kayak pemerintah. Yang aturannya itu menurut lu hanya istri pertama yang diakui, istri kedua tidak diakui. Nah masalahnya berarti Tuhannya ini nggak maha tahu dong, rasis dong Tuhannya. Oh berarti Artinya, Tuhannya gua Vivi jawab, tunduk di menurut atas Alkitab. pemerintahan Indonesia gitu Menurut Vivi. Alkitab, Nah gitu. bukan. Ini Enggak, gua jawab. Saya ingin kejar Vivi gini ya, saya Menurut ingin kejar Alkitab, Vivi. Otak waras manusia, yang saya punya dinamakan anak sulung Enggak, adalah saya punya anak tiga. dari Bentar, istri bentar. pertama. Ini saya yang kejar ya. Saya punya anak 3 nih, ya satu namanya CB, kedua Bang Tot, 3 Vivi. Oke, maka posisinya ini anak pertama, ini anak kedua, ini anak ketiga. Itu secara waras. Secara tidak waras, anak pertama Daman siapa? Bang Tot. Anak Dari kedua istri. Daman siapa? Vivi Dari dan istri. CB. Itu Vip, itu yang tidak waras. Sama seperti yang saya bilang Dari tadi. istri keberapa? Ini anak kedua, iya. Makanya, Vivi. ini, siapa Tadi namanya? bapaknya lu tanda nggak? Bapaknya sama-sama Abigail. Berarti ada berapa Abigail? 2 Abigail. Contoh, kamu bilang gini. Iya, itu kan anak daripada istri yang lain. Masalahnya bapaknya sama. Berarti ada 2 paman yang sama-sama namanya Abigail. Ya gini. Lah, abang baru tahu itu kalau soal paman mah Yesus paman kata Kojiro tuh. Yang jadi masalah gini Vivi. Misalnya bunyi ayat, Vivi, misalnya bunyi ayatnya gini, dalam 1 Tawarikh 3 ya. Anak kedua daripada Daud ialah Daniel, daripada nama bapaknya adalah Wa'munah. Nggak jadi masalah. Ini masalahnya anak kedua ialah Daniel dari Abigail. Di dalam Samuel, anak keduanya namanya Kileab dari Abigail. Bapaknya sama, Vivi. Gimana bapaknya sama punya anak dua dan dikatakan anak kedua itu gimana itu? Vip, biar gue jawab, Vip. Statusnya Dama. Vip, biar gue jawab. Ganti. Biar gue jawab. Ya gini, Bang Herman. Lu punya 3 anak ya kan? Shem, Ham, Yafet, ya kan? Shem, yang pertama sebenarnya Yafet, Shem, baru Ham. Nah, Ham, walaupun dia anak ketiga, dia bisa dibilang anak kedua, Bang. Kenapa? Coba, kenapa? Karena menurut pembagian hak waris, ya kan, hak bagian dari anak kedua dan ketiga itu sama. Ada urusan nggak kira-kira Bang Tom ke situ? Ada urusan nggak kira-kira apa yang kita tanya? Ada nggak urusan dengan itu? Korelasinya Bang, nggak ada korelasinya. Kalau David Kenapa kepada hak waris lu bilang hak naikin layang ke hak main guli terserah. Silakan Bang Tom lanjut aja dah. Capek orang yang usah mikir. kan yang ditanya itu kan urutan lahirnya, Biar dia paham Ton. urutan lahirnya, bukan tentang Bentar Ton. hak Biar dia Daman warisnya. paham. Gini. Yo, Gini Daman, biar lu paham. Yang dinamakan hak sulung tuh apa sih? Apakah yang pertama kali lahir atau anak dari istri pertama? yang pertama kali lahir dong anak sulung, gimana sih? Oke, kita bawa ke analogi ya. Kita bawa ke analogi. Saya punya 2 orang istri. Ya, misal Cebi dan siapalah gitu kan ya, dan si A, Cebi dan si A. Misal. Nah, si A itu adalah oke, Airin. Airin adalah istri kedua, tapi punya anak duluan. Nah, abis itu Cebi punya anak juga. Oke? Artinya lebih tua anaknya Airin daripada anaknya Cebi. Betul nggak? Nah, saat yang lebih tua itu anaknya Airin, saya mau tanya, yang anak sulung yang mana? Anaknya Cebi atau anaknya Airin? Coba jawab. Gini, gue kasih contoh gampang. Ya, gampang, gini. Tinggal jawab dulu, Vipi. Tinggal jawab dulu aja, jangan Jawab kasih dulu itu. Udah Sholat dicontohin. zuhur sama makan ya. Istri Lanjut. pertama. Ya, aku sholat dulu. Oke. Tetap istri pertama. Gini Ton, gue kasih contoh lagi. Oke, Lu gini, punya nih. anak namanya, sebentar, gue dulu. Lu punya anak Oh, yaudah, namanya silakan. Faruk. Sama siapa? Gue nggak. Lu punya anak namanya Rasid dan Faruk. Oke, Rasid anak pertama. Oke,
Faruk anak kedua. Hmm. Oke. Faruk nikah duluan. Faruk punya anak. Kemudian Rasid nikah lagi. Rasid punya anak. Anak Faruk manggil anak Rasid abang atau Ya, adik? itu beda dong, beda keturunan. Manggilnya sepupu itu, sepupu. Udah paham? Itu namanya adik sepupu, gak nyambung. Iya. Sepupu panggilan. Udah paling bener kan, Iya. Kan tadi Abang udah sepupu. paling bener contohnya si Jelas Tan tadi loh. Jangan pakai sepupu. Contohnya saya paling betul. Contohku punya gini. Sabar, Adik atau ulang ya, abang? ulang Gua contohnya. tanya. Itulah. Ulang contohnya dulu. Itu kuasa. Silakan. Kulang gini. Saya punya 2 istri. Istri pertama Cebi, istri kedua Airin. Nah, dari istri kedua barulah saya punya seorang anak. Oke? Punya anak nih dari istri kedua. Nah, pertanyaannya saat ditanya orang, kamu punya anak nggak? Jawaban saya apa, Vipi? Coba. Tiba-tiba saya ditanya sama orang nih, ditanya sama Bang Zuma. Siapa? Bang Ton, lah kok nanyanya Cebi? Saya yang ditanya, bukan Cebi. VP. Saya yang Oke. ditanya. Ton, lu punya anak nggak? Jawaban saya apa Iya. kira-kira? Harusnya lu menjawab. Hmm. Anak tertuamu adalah anak dari istri pertama, Ton, pasti. Lah, terus yang dari istri kedua nggak diakuin gitu? Nah jadi gini, itu, Bang Ton itu betul. Anak dari istri kedua adik, walaupun lebih tua. Lu salah, Vip. Bang Tom itu benar. Walaupun Ismail itu dari istri kedua, tapi tetap yang dibilang anak sulung tuh Ismail itu betul, Vip. Nah, ini waras nih tiba-tiba. Tapi Kan kita belum lanjut ke arah anak kedua lahir. Kita lagi bahas anak pertama nih, anak pertama yang lahir, ya kan? Anak dari istri kedua punya anak istri kedua punya anak duluan. Maka ketika saya ditanya apakah saya punya anak, jawabannya apa, Vipi? Coba. Ada. Ada. Oke, oke, ada. Anak tunggal atau bukan tuh namanya? Rasid. Iya, anak tunggal atau bukan namanya? Anak tunggal. Darah Yesus. Oke. Nah, kemudian istri pertama, kemudian Bentar. istri punya Setelah sabar dulu, belum selesai. Melahirkan. Kemudian istri pertama punya anak. Nah, Yaitu anak kedua berarti, betul? Betul nggak? ya terus Oke, anak dari ketika Karena istri kalau pertama punya anak anak, dia sabar bilang- belum pertanyaannya. bentar. Ketika istri pertama punya anak, ketika saya ditanya sama orang, kamu punya anak nggak? Jawaban saya apa? Belum punya. Punya berapa anak? Punya. Iya, punya berapa anak? Nah, 2, tepuk tangan, akhirnya pinter. wah. Dari 2 itu yang sulung yang mana, yang bungsu yang mana? Anak Airin atau Setelah anak Cebi? anak Cebi lahir, anak Airin hilang statusnya. Darah Yesus, tiba-tiba hilang status. Woi, tapi bagaimanapun Ibrahim atau Abraham tetap punya 2 anak, tidak ada mantan anak, ya, nggak ada mantan anak. Jadi jangan hilangkan itu, nggak boleh dihilangkan. Bagaimanapun Ismail ini bapaknya Abraham, tidak ada mantan anak, mantan istri, mantan suami, iya, tidak ada mantan anak, nggak ada mantan orang tua. Ini jangan pernah hilangin. Bang Fatir, putra mahkota itu lahir dari rahimnya permaisuri, Bang, bukan selir. Ini bukan masalah mahkota atau tidak mahkota. Dia punya anak enggak? Mau anak itu dari selir, mau anak itu dari mana? Punya anak enggak? Nah, poinnya memang gini, kalian itu diajarkan, didoktrin untuk yang namanya rasis alias membenci. Kenapa? Ketika di dalam Islam dijelaskan, jika punya 2 orang istri, artinya dua-duanya itu sah, dan anaknya pun sah sebagai anak dari suami. Nah, ini ajaran Islam. Kalau ajaran kalian mengatakan bahwasanya yang dari istri kedua itu nggak sah. Lo kan Betul? ajaran Islam juga sama, Ismail itu diusir. Kan sama juga, Bang. Loh, iya. Enggak, kita nggak bahas masalah diusir atau enggaknya. Lu tadi kan ngejawabnya kan karena permaisuri dan selir.
Artinya kalian menganggap bahwasanya Sarah itu adalah permaisuri, kemudian Hagar itu adalah selir. Betul? Ya memang doktrin seperti ini yang diajarkan kepada kalian. Tapi poinnya sekarang, kamu mau nggak mengatakan bahwasanya anak daripada selir itu bukan anak Abraham? Mau nggak? Ayo. Oh, rasis. Mau nggak kamu bilang bahwasanya anak daripada selir, yaitu Hagar, itu bukan anak Abraham? Mau nggak kalian ngomong? Iya, anaknya Abraham, tapi bukan pewaris Nah, kerajaan itu. right? Loh, kita nggak bahas masalah waris, nggak ke arah warisnya dulu ini Kojiro. Status anaknya. Kan kita lagi tadi bahas kan status anak, mana yang sulung, mana yang tunggal, mana yang bungsu. Ya, Udah lah. Nah, takut kan? Karena apa? Konsekuensinya ketika lu mendukung narasi lu tadi, kalian saling mendukung narasi, konsekuensinya Tuhannya rasis. Itu masalahnya. kalau gitu, kenapa Ibrahim Kita mengusir kan baca Ismail, Alkitab, Bang? rasis. Berarti rasis juga dong Ibrahim di Islam, Bang. Yang mana Kojiro? Lah, kan Islam juga Ibrahim mengusir Ismail, ya kan? Itu kan rasis juga. Tetapi berarti, tidak Bang. kemudian dengan diusirnya Ismail tidak kemudian Ismail itu kehilangan status anak Abraham, anak Ibrahim. Sekarang aku balik, Bang. Kalau Ismail itu bukan anaknya Ibrahim, kenapa diusir? Lah itu bukan diusir, bro. Nah, Itu memang ditempatkan di Mekah supaya menjadi bangsa yang besar, Di mana supaya kata keturunannya itu bisa usir? bertambah banyak, menjadi satu bangsa yang besar. Lah kalau di Islam bukan diusir, memang itu perintah Tuhan, perintah dari Allah itu. Iya, itu Bahkan bukan, ketika Bang. Abraham mengantarkan Siti Hajar itu ke tanah Mekah, kalian tahu nggak? Wah, ini saya kalau udah cerita ini saya sedih. Gitu. Bagaimana seorang nabi yang kemudian diberikan perintah oleh Allah untuk membawa istrinya ke tanah Mekah dan meninggalkannya. Istrinya bersama seorang anak. Nah, itu. Kalau Yang itu, lain aja. Saya kalau masuk ke sesi ini, saya sedih. Iya. Nah, itu. Karena Kenapa, Bang? Kisah Bang di Tonton Islam itu- nggak sama seperti kalian. Iya, Bang Ton tuh sedih karena itu adalah pengusiran, Bang. Kita Kalau itu bukan pengusiran, tuh Bang Ton nggak akan sedih. Iya. Mana kata usir? Tunggu dulu. Itu nggak diusir. Sudah saya jawab tadi bahwasanya itu adalah perintah Allah supaya kemudian nanti Ismail menjadi bangsa yang besar di sana. Kalau di Islam itu dijelaskan bahwasanya bagaimana ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan Siti Hagar. Itu luar biasa. Bang Ton, Bang. Sumur Zam-Zam Bukan itu tiba-tiba adalah diusir bukti. sama Sarah kayak dicerita di Bible, nggak seperti itu. Sumur Zam-Zam itu adalah bukti kalau Ismail itu diusir, Bang. Itu Ah, aja. bukan lagi, ya ilah illallah. Bang. Iya, at least poinnya, makanya fokus poinnya adalah dengan ditaruhnya atau dipindahkannya Hagar dan Ismail itu ke tanah Mekah, bukan berarti kemudian Ismail itu kehilangan status anak Ibrahim. Loh, kalau cerita di Islam jelas, jadi Nabi Ibrahim itu diuji setelah Ismail itu berumur 13 tahun, barulah lahir yang namanya Ishak. Kami di Islam tidak pernah diajarkan yang namanya membenci antara Ishak ataupun Ismail ataupun menjunjung tinggi yang salah satu dari antara mereka. Enggak. Semuanya itu adalah bunda-bunda kita. Entah itu Bunda Sarah, entah itu Bunda Hagar, entah itu Nabi Ismail ataupun Nabi Ishak. Semuanya sama. Tapi masalahnya di kalian. Kalian diajarkan untuk menjadi orang yang rasis. Karena narasi di sana dikatakan yang anak tunggal adalah Ishak. Sementara jelas yang anak sulung adalah Ismail. Artinya yang pernah menjadi anak tunggal adalah Ismail, bukan Ishak. Gini, Bang, gini. Gue Bang. jawab. Ya. Nggak, Silakan. sebentar Kojiro. Sebentar. Ton, yang saya katakan tadi di awal, di Alkitab itu jelas
Tuhan berbicara. Katakan iya, ya, katakan tidak, tidak. Benar-benar salah. Apakah kalau Tuhan menghukum orang yang berdosa Tuhan jahat? Enggak. Jelas di situ, di luar dari perjanjian tidak dianggap. Oke, sekarang sebutkan Makanya jangan apa bahas. dosa daripada Ismail dan Jangan Hagar? bahas Apa ini. dosa mereka? Sebutkan, menurut Bible, apakah dosa Hagar dan Ismail? Katakan sama saya, VP. Sehingga Tuhan harus menghukumnya. Sebutkan, coba. Kalian berdua Kristen, sebutkan apa kesalahan Hagar dan Ismail sehingga ia diusir. Saya jawab. Apa dosa mereka? Silakan. Saya jawab. Karena Saya jawab. Dalam Alkitab ya. Dalam Alkitab, pertanyaan saya, kenapa Hagar menerima ajakan Abraham? Itu. Lawang Hagar istrinya kok. Bahkan di dalam Bible diceritakan bahwasanya yang meminta Abraham untuk menjadikan Hagar itu istrinya adalah istri pertamanya, yaitu Sarah. Dia yang minta. Ya, gara-gara Hagar menerima, dia kena. Nih, Kejadian 16 nomor 3, ku bacain buatmu. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ingat, yang minta Hagar untuk menjadi istri Abraham menurut Bible adalah Sarah sendiri. Mau dibantah? Mau dijawab? Silakan. begini Bang Ton, Macet kan? itu kenapa Ismail itu diusir, ya kan? Itu karena Sarah tidak mau peristiwa Kain dan Habel itu terulang. Gitu loh Bang. Sarah takut. Lah ini namanya nggak nyambung. Apa hubungannya sama Kain dan Habel? Saya tanya, apa kesalahan Hagar dan Ismail sehingga harus diusir? Coba, jawab pertanyaan saya. Ya itu karena Sarah khawatir. Apa kesalahan dosa mereka? Karena Sarah khawatir anaknya akan dibunuh oleh Ismail. Seperti Kain membunuh Habel. Itu namanya asumsi, Kojiro. Ya, Di mana ada asumsi, data seperti itu? itulah. Karena Sarah khawatir bahwasanya Ismail akan membunuh Ishak sehingga Ismail dan Hagar diusir. Kau tahu dari mana itu? Dapat dari mana datanya? Ya betul sih asumsi Bang. Assalamualaikum. Ah, darah Yesus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngelemeng-ngelemeng Bang Zuma udah monitor belum ini? Bang Zuma monitor, Bang? Belum, lagi cari minyak rem mungkin tuh untuk Masih metik Lagi kopi, makan. mau bikin kopi. Ajak VIP Saya mau aja tanya udah, satu Bang. pertanyaan itu saja. Ajak VIP aja. Pertanyaan diskusi, itu Bang. saja. Ada dua Kristen di sini. Saya mau tanya, apakah kesalahan Hagar dan Ismail sehingga ia harus diusir? Apakah dosa mereka? Sebutkan menurut Bible. Izin host moderator itu si Van ini dia Islam Kristen pengen naik tuh. Naikin cep, Sivan. Naikin cep. Nah itu, gantian. Selamat siang. Selamat siang. Kristen ya Bang ya? Iya betul Kristen. Oke, ada mau menambahkan membantu mereka berdua dalam menjawab atau gimana? Silakan. Jadi saya belum mengerti alur yang dibahas, mengapa ke anak sulung. Terus kenapa minta naik, Bang? Nah, lu belum tahu tapi Ya namanya pasalnya kita ada- diskusi. Ya udah dengar aja dulu Bang ya. Namanya Dulu, kita mau dulu. diskusi. Nanti ketika saya sudah dapat clue-nya, ya saya akan bantu gitulah. Ya udah mute dulu Bang. Kan gitu. Enggak, yang ditanyakan Bang Ton jelas diulangi aja Bang Ton, silakan Bang. Enggak tadi Iya. anak sulung tadi maksudnya gimana, Pak Ton? Bukan pertanyaan Oke, yang saya bawah. tanya. Dari Ismail dan Ishak mana yang anak sulung? Dari Ismail dengan Ishak. Ya, itu. Antara Ismail Antara dan ini. Ishak. Ya, jadi kan
Abraham ini kan punya dua istri toh, betul tidak? Iya. Masing-masing dari satu istri itu punya satu anak. Nah, ketika satu punya anak ya disebut sulung lah. Bagaimana? Berarti Ismail itu sulung atau bukan? Oke, gini. Iya juga sulung. Abraham punya istri yaitu Sarai dan Hagar. Betul. Oke. Ketika Sarai sudah punya anak, Hagar sudah punya anak, kemudian Jadi dua Sarah sulung sudah semua. punya anak. Pertanyaannya yang anak sulung yang mana? Ya sebelum ada Ishak ya si Ismail lah. Asik. Oke, setelah ada Ishak, Iya, betul, setelah ada betul. Ishak yang mana yang anak Fakta sulung? sejarah. Gimana? Setelah ada Ishak, yang mana yang anak sulung? Lah, kan saya sudah katakan tadi, anak sulung dari Sarah satu, anak sulung dari Hagar juga satu, Pak. Dua sulung Jadi semua. tidak Oke. Ngomong Abraham. Tadi Sabar. iya memang seperti Sabar, itu teman-teman. faktanya. Sabar. Kecuali bentar Bang. Sabar. Bentar Bang Ton, saya jelaskan dulu sebentar sedikit. Kecuali dia punya satu istri saja. Nah, yang pertama itu Ismail, yang kedua itu Ishak, baru bisa dikatakan hanya Ismail anak sulung. Tetapi kan ini dua istri, Pak. Ya, dua Oke. istri yang masing-masing punya satu anak sulung. Oke, Nah, udah? seperti itu. Udah. Oke. Lanjut. Ketika Anda menjawab bahwasanya itu adalah anak sulung dari Hagar dan anak sulung dari Sarah, Sarah. itu benar. Tetapi ketika ditanya siapa anak sulung Abraham, jawabannya apa? Ya kalau saya menjawab ya dua-duanya anak sulung karena memang punya istri dua gitu. Jadi anak sulung ada dua. Iya betul. Udah dibilang tadi. Sejak kapan anak sulung itu ada dua? Loh oke begini, makanya kan saya katakan tadi, kalau istrinya hanya satu, ya, kalau istrinya hanya satu saja, ya saya akui Ismail hanya Ismail yang anak sulung. Tapi ini kan konteksnya berbeda. Dua istri dengan masing-masing satu anak. Ketika Anda mengatakan siapa Anda anak paham sulung, nggak jawaban saya tadi? anak sulung yang dari siapa dulu? Saya tanya, anak sulung Oke. yang dari siapa? Saya kupas ya satu Itu, persatu. ke situ. Ketika Oke. ditanya kepada Sarah siapa anak sulung, maka jawabannya adalah Ishak. Ketika ditanya kepada Hagar siapa anak sulung, maka jawabannya adalah Ismail. Pertanyaannya, betul. ketika ditanya kepada Abraham siapa anak sulung Abraham, jawabannya apa? Oke, saya belum baca. Bentar ya, saya baca ya. Baru baca. Iya, jadi kan konteksnya tadi kan anak sulung Anda berkata kan? Ya toh? Bang Van, tahu nggak kata sulung Ya. itu apa? Tahu nggak kata sulung, Sulung itu apa? itu ya anak pertama lah. Nah, siapa anak pertamanya Abraham? Kok nggak Saya ngerti-ngerti tanya ya? Abraham, Saya tadi kan katakan saya ya. sudah kupas. Saya ulang lagi ya, saya kupas. betul. Dari Hagar anak sulung adalah Ismail. Dari Sarah anak sulung adalah Ishak. Kalau yang ditanya itu Abraham, jawabannya siapa yang anak sulung? Ya pasti Abraham akan bertanya yang dari istri yang mana. Kan begitu. Astagfirullahaladzim. Hei, ini yang saya katakan. Sulung apa? Sulung siapa? Anak sulung Abraham siapa? Astagfirullahaladzim. Gini Sulung Pak apa? Fatir, Coba, Pak Fatir, Sulung Pak Fatir apa? gini, Sulung ketika apa? Anda Coba, memiliki coba. dua istri dan masing-masing dari istri itu punya anak satu-satu. anak, Nah, ya. oke. Ketika saya mengatakan kepada Anda, ya, Saya pasti tidak akan nanyakan. Itulah perbedaan kami umat Muslim dengan Loh. kalian itu. bukan soal Pakai- perbedaan pakai- sana sini enggak Pak, kita Kami secara pakai umumnya aja Pak. keluarga itu laki-laki. Kita secara umumnya aja Pak Fatir, kita secara umumnya aja Pak Sama. Fatir. Mau bagaimana Iya, sama, makanya saya siapa ketika yang saya mau buat, itu mengatakan, dikatakan sulung. Pak Fatir, anak sulung Anda siapa? Kalau Anda cermat memahaminya, yang dari istri yang mana, Mas? Istri yang dari mana, Pak? Gitu. Jadi anak sulung itu bisa ada dua, bisa ada tiga, bisa ada empat, bisa ada lima Bukan gitu anak sulung. Ada tiga, bukan Gimana soal sih? ada dua, ada tiga, Pak. Bang Fan. Bang Fan. Kenyataannya Pak Ton, Pak Ton. Iya. Yang kita lihat, Kalau saya punya dua orang istri dan masing-masing istri punya anak satu masing-masing satu, oke. Ketika saya ditanya yang mana anak sulung saya akan jawab dua-duanya gitu. kan pasti Anda akan bertanya yang istri dari mana, yang dari mana.
Kan Loh, begitu. saya Ya, yang ditanya, bukan istri saya yang ditanya. Oke lah. Saya oke, yang oke. ditanya. Abraham daripada- yang ditanya. Pertanyaannya Oke. siapa anak sulungnya Abraham? Oke, Ismail. Baik Ismail. Lah clear, Terus clear. Yang pernah jadi anak tunggal siapa? Ngerti kok. Yang pernah jadi anak tunggal siapa? Ismail atau Ishak? Dua-duanya pernah. aduh. Ya di sini lagi. Yang pernah jadi anak tunggal yang mana? Ismail Ya, atau Ishak? dua-duanya Bang Tot. Dua-duanya pernah. Sabar Kojiro, saya tanya sama Van. Dia dari tadi Ya udah minta gini, naik. kasih ayat. Iya. Kan saya Kasih sudah jawab tadi, Pak. Ya. Saat Ishak belum lahir, siapa yang anak tunggal di sana? Oh iya, makanya Ismail dari Ya udah, dari Sarai, dari siapa, Hagar ya? Iya toh? tidak peduli dari siapa. Yang ditanya Abraham. Yang ditanya itu Abraham, bukan Yang saya Hagar, maksudkan. bukan Sarah yang ditanya, tetapi yang ditanya adalah Abraham. Iya, jelas Ismail tunggu, yang Ton. ditunjuk Bang Fan, kalau Bang Fan. Ishak Tunggu, belum tunggu. lahir. Bang Fan, pakai ayat coba buka Kejadian 22 ayat 2. Buka Kejadian 22 ayat 2. Biar lu paham. Sudah? Bagaimana? Kejadian Ini Buka Faham Kejadian Bible. 22 ayat 2. Fan ini paham Bible nggak sih? Itu yang Kalau kami enggak, Oke, jangan mewakili. kamu bisa kan lawan saya, Bang Alfi? Bisa? Kapan kita buka room? Kapan kamu buka room? Sekarang Nanti pun saya bisa. masuk ke room Anda. Lu sekarang aja, Soal sekarang ini aja. ya, soal ini ya. Sekarang aja. Ini udah ada room, gimana sih? Sekarang aja di Ya sini. enak aja kan, kita di sini rame. Nanti takut terganggu. Kenapa? Sekarang aja, yang lain akan Sekarang mute. aja. Oke, Yang lain Anda akan mute. mengatakan Yang- saya tidak yang mengerti mengganggu Bible. nanti Oke, diturunan. bagaimana Alfi tanggapan Anda? Enggak, kan yang ditanyakan kan menurut kacamata pandangan Abraham, bukan Hagar, bukan pun Iya. Sarah. Abraham punya istri berapa, Bang? Menurut kekristenan Menurut istri Abraham itu Abraham dua. itu isinya berapa? Menurut Yahudi istri Abraham itu 3. Oh iya sudah. Yang kita bahas ini maksudnya, Bang. Jangan Sekarang lari-lari kita ke tidak sana-sana. sedang berbicara soal istrinya Abraham, tetapi Abrahamnya itu sendiri. Siapakah anak sulung menurut Abraham? Ya terus. Lanjut. Nah, tadi kan pada saat Anda mengatakan itu Ismail, oke. Memang pada faktanya itu Ismail. Ya, Lalu betul. Bang SF, Ismail. Bang Vipi mengeluarkan dalil Kejadian 22 ayat yang kedua. baca dulu, baca Van. Baca. Saya nggak bisa pasti keluar keluar aplikasi. Nggak apa-apa kah? Bentar, Pi. Ya, bacain doang, bacain. Gue bacain. Nih. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Ya. Mora dan persembahkannya dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gudung yang akan kukatakan kepadamu. Pertanyaannya, Oke. anak tunggal di situ siapa namanya? Yang disebutkan kamu baca tadi kan? Ishak. Ya toh? Iya. Ya. Kenapa Ishak? Nah, itulah tadi Ya, korelasinya kenapa Ishak? dengan ilustrasi saya tadi, Bang SF. Ilustrasi. Makanya saya katakan kan, Abraham ini memiliki 2 istri itu. Pantaslah Abraham memanggil Ishak itu juga anak sulung, karena memang dari Sarai itu, iya betul, dari Sarai itu memang hanya Ishak lah anaknya gitu loh. Itu nggak benar Bang Fan kalau Loh. kayak gitu Bang. Nggak. Kok tidak benar? Ah, ini sesama Kristen beda nih, kayak mana nih? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kan kamu tadi yang menantang saya, mengatakan saya tidak Iya. mengerti Alkitab. Sekarang anak sulung bagi Abraham itu siapa? Anak sulung bagi Abraham itu dari Hagar itu Ismail. Dari Sarah itu Definisi Ishak. definisi sulung itu Aduh, apa? ke definisi sulung lagi. Definisi sulung dulu. Anak tunggal. Ada nggak Definisi sulung anaknya? dulu. Anak tunggal versi Tuhan. Loh, anak Oke, tunggal oke, Abraham gini, versi gini, Tuhan. gini, Bang. Vipi, Vipi, diam dulu, Vipi. Ya, gini Bang Vipi Alvin, diem, Bang Alvin. biarin Van sama Bagaimana Alfi. kita bisa berbicara soal sesuatu ya apabila kita tidak mengerti konteks suatu kata tuh? Oke. Saya ikuti narasi Anda. Arti sulung apa dulu?
Anak pertama. Oke, anak pertama ya. Oke, kita clearkan anak pertama. Anak Ada nggak pertama. dari iya sebentar Menurut sebentar. Abraham itu siapa? Iya, oke. Dari istrinya dari istrinya Abraham yang bernama Sarai, ada nggak anak selain dari si Ismail? Ada nggak? Jawab aja dulu itu. Loh, kalau kita berbicara soal Ovi, saya sulung, tanya kepada Anda. kalau kita berbicara soal sulung, maka Ya, jatuhlah nama tersebut itulah kepada makanya. Ismail. Ini bukan siapa duluan dilahir aja, bukan berbicara tentang siapa duluan lahir aja, Bang. Loh, memang pada Iya. faktanya sulung itu berbicara soal siapa duluan yang lahir, karena dia berbicara soal posisi anak pertama. Iya, kalau hanya satu istri. Dari mana bisa Tapi dikatakan konteks kalau yang hanya satu kita istri? bicarakan ini, nyatanya Abraham tidak hanya satu istri, dua istri, gitu loh. Dalam konteks ini ya, dalam konteks ini. Makanya saya kasih tahu bahwa, aduh, ulang-ulang lagi, malas aku sudah Loh, Yakub itu istrinya berapa? Yakub, ya, Yakub istrinya berapa? kurang tahu. Berapa? Astagfirullahalazim. Berapa? Gak ada korelasinya, bro. Kita kan bahas ini Loh. tadi. Kalau dikatakan itu hanya berpanduan sama istri yang satu, kalau orang istrinya lebih dari satu, apakah pada saat dia memiliki istri lebih dari satu, anak pertamanya tidak diketahui siapa? Anak sulungnya tidak diketahui siapa? Anak sulungnya Gitu. tidak diketahui siapa. Maksudnya bagaimana ini? Loh, bukan berarti pada saat istrinya dua, dari kedua oke, orang dua. istrinya ini dia memiliki dua anak sulung juga, nggak gitu konsep Ebre. Karena Oke, yang kita jadi lihat bagaimana? ini dari kacamata pandangan Abraham, bukan kacamata pandangan istrinya. Ingat, jalur keturunan silsilah patrilinear itu hanya dari jalur silsilah bapak, bukan ibu. Iya, betul. Iya, saya tahu itu. Yang Bang kita Alvin, saya tanyakan, tahu. ini menurut kacamata pandangan Abraham, siapakah anak sulung menurut Abraham? Iya, siapa? Kok tanya saya lagi sih? Oke, Ismail. Oke. Jadi maksud Anda Ismail lah yang disembelih gitu ya, dipersembahkan. Gitu. Oh, saya nggak dengan klaim gitu. Terus arahnya mau kemana nih sebenarnya? Kenapa di kejadian 22 butir kedua dibilang anak sulung Abraham itu adalah Ishak? Kenapa? Nah, itulah tadi saya katakan. Ngulang-ngulang lagi loh. Ulang-ulang aja nih Bang Alfi. Makanya jelas. kalau Anda bisa buka Pada room, saat- nanti tag aja saya gitu loh. Nanti saya masuk ke room Anda. Bahas soal ini gitu loh. Nggak apa-apa. Kapan buka room? Kenapa nggak di sini aja? Ya sudah, di sini aja. Nah, jadi yang dikatakan Apa alasannya Ismail itu digeser posisinya yang tadinya anak sulung jadi anak yang nggak dianggap? Apa salah mereka? Aduh, saya sudah katakan tadi berulang-ulang juga. Apa alasannya Ismail yang tadinya adalah anak sulung Abraham Dari lalu tiba-tiba Sarai, diganti posisinya? dari Hagar, diganti Kita nggak ngomong dari siapanya, kita ngomong dari kacamata pandangan Abraham. Oh, ya nggak bisa gitu juga dong. Nyatanya kan Abraham punya istri dua, saya katakan tadi kan. Daud pun banyak istrinya. Pastilah Abraham mengambil Hagar itu, Hagar lagi, mengambil Isa itu kenapa? Kan seperti itu dong. Gua nggak nanya kenapa ngambil Ishaknya, kenapa Iya. Ismail yang adalah anak sulung tadinya itu tiba-tiba nggak dianggap sebagai anak. Tiba-tiba nggak dianggap. Oke, jadi memang Ismail nggak dianggap sebagai anak sulung itu karena dia ibunya dari bangsa luar dari Israel seperti itu. Kan dari Mesir toh. Israel itu aja baru ada di zaman Yakub. Yakub itu Iya, nama lain betul. Israel. Kalau dikatakan betul. dia di luar dari bangsa Israel, Sarai pun di luar dari bangsa Israel. Karena Israel itu baru ada namanya setelah Yakub. Aduh, maksud saya
saya memang belum baca konteksnya itu ya. Aku nggak bisa nih ngomong sama orang yang nggak paham nih. Iya, makanya kita tentukan waktunya, saya bilang kan. Apa yang mau Kalau mendadak didiskusikan begini sama juga Anda? ya. Bagaimana? Terima atau tidak? Nanti saya DM ya. Apa yang aku gini ya Bre ya. Percuma kita mendebatkan ilmu aljabar sementara kabataku aja lawan diskusiku itu nggak paham kabataku itu apa gitu. Iya, jangan terlalu sombong aku udah lah. aku udah Jangan sampai terlalu di sombong, level nanti gini terjatuh gitu ya. sakit. Nanti terjatuh sakit, bro. Aku udah sampai di level misalnya 3Y 3x tambah 6Y buka sin 45 derajat tambah cos itu 90 derajat Oke, hasilnya silakan Anda tambah membanggakan 3 diri 10. Anda itu silakan. Kau masih ke kabataku. Pada saat Iya, nanti nggak aku apa-apa, silakan membacakan- lah Anda Iya, nanti pada saat membantah. aku membacakan auti de estin I ionios zon ina ginos kosin detonomon aletinon teon kai on apestilas ison kriston. Apa itu Bang Alfi? Oke, Kan nanti ngobrol. saya Japri Anda ya, Japri. Bang, Enggak, Bre. izin Bang Alfi. Untuk apa kita berdiskusi sementara koridor keilmuannya itu udah berbeda gitu. Jangan Nggak, terlalu sombong, kalau anda nanti terjatuh. kalau anda katakan pengusirannya itu diakibatkan dia bukanlah orang Israel aja baru ada di zaman Yakub. Gitu loh. Kan lucu. Memang semuanya sebelum adanya Yakub semuanya itu bukan orang Israel, Bre. Karena Terus apa? orang orang Israel itu baru disebut orang Israel setelah keturunan Yakub itu beranak pinak. Iya, karena Yakub Terus? itu Tanyain dulu, apakah Abraham itu orang Israel atau bukan tuh, Bre? kan sudah dijelaskan tadi sama Alfi. Gitu. Terus Kan saya apa hanya korelasinya sama menekankan. Israel apa? Oke. Korelasinya sama Israel itu apa? Jadi bagaimana? Mengapa Bukan, Fan. harusnya Bang Fan. Ismail Bang Fan. tetapi malah Ishak Bang. yang dipersembahkan Bang Alfi? Bagaimana Bang tanggapan Anda? Fan, dari tadi Abang Fan ini suruh naik, minta naik. Ternyata Abang Fan lagi bilang nanti saya mempersiapkan dulu. Terus ngapain minta naik dari tadi? Sebenarnya begitu ya. Bentar. Naik, itu Bukan udah siap. begini loh Bang Fatih. Diam dulu Bang semua Fatih. harus ngomong, woi. Diam dulu semua. Bentar. Ini kenapa sih nggak bisa galak nih gue? Sebenarnya aku kasih naik itu untuk membantu Kojiro sama si VP ya Bang ya tadi ya. Ternyata Nggak membantu ekspektasi sama sekali. saya salah gitu. Jadi kita nggak dapat apa-apa juga, malah dapat penjelasan yang berbeda. Jadi Kristen 3 ditanya, jawabannya 3. Akhirnya 16. nanti kalian berdebat sendiri antar ketiga Kristen ini gitu loh. Pusing kita nggak dapat apa-apa sebenarnya. By the way, Ishak itu orang Israel ya? Bukanlah, Israel itu baru di zaman Yakub. Enggak. Mana Gue tanya Israel? sama Van ini, Alfi. Tanya sama Van. Jangan-jangan menurut dia Ishak ini orang Israel, jangan-jangan. Iya, mengapa saya katakan orang Israel, Pak? Alamak. Itu kan secara umum tadi. Karena Abraham memperanakan Ishak itu tadi, Ishak memperanakan dan lain sebagainya. Emang Itu Abraham orang dari bangsa Israel? Israel. Emang Abraham yang orang sekarang Israel? disebut gitu loh. Abraham orang Israel. Ya terus orang apa? Lo astagfirullahaladzim. Kamu baca Bible-nya Bang. Astagfirullahaladzim. Iya, saya tahu, bro. Mengapa disebut kata Israel itu Dari dengan siapa? Yakub? Yakub Dari itu siapa? kan, hah? Terus. Baca kejadian Gimana sih? nih ya. Baca kejadian 35 ayat yang ke-10. Nih, astagfirullahaladzim. Masa yang ginian aja dikasih tahu sih? Kayak gini Ya. nantangin debat. Firman Elohim nih, firman Elohim kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Aku Yakub, sudah melainkan tahu itu. Israel. Aku sudah tahu. Israel baru ada di zaman Yakub, sementara Iya, Abraham betul. itu kakeknya Yakub. Bagaimana bisa kau bilang Abraham itu orang Israel? Emangnya Abraham itu keturunan Yakub? Oke, sekarang gini saya tanya. Mengapa saya mengambil kata Israel itu tadi ya? Karena dari Abraham, walaupun bukan disebut Israel ya, dari Abraham, Ishak, sampai Musa dan para nabi lainnya, itu menyembah Tuhannya orang Israel sekarang. Siapa? YHWH itu yang saya masukkan tadi. Gitu loh. Paham? Oh gitu. Iya gitu yang saya maksudkan. Oke, sekarang
coba bantah data Kalau ini ya. berbicara tentang Enggak, aku bukan keturunan, ya saya kita kalah kan bicara lah, kalah. Israel nih. Oke, Kita Anda kan menang bicara tadi. Israel. Ya, kita kan bicara Israel nih, ya kan? Ya. Ini bantah, ini bantah sekarang ya. Ya. Di dalam kitab Devarim, Deuteronomi pasal 6 ayat yang keempat, dikatakan di sini, ini bunyi skemanya orang Israel ya. Oke. Kan dikatakan di Gimana? sini, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa gitu. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Iya. Rasa buat gini, ilam al Israel anallahu rabbuna Allah al-wahid. Ketahuilah Israel bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Sama Jadi- aja nih, Yahweh sama Allah nih. Sama. Loh, bisa baca? Jangan Alef lam lamet melucu lah, jangan Allah. melucu. Loh, Alef lamet lamet Allah. Oke, jadi gini. Allah oke, is oke. Allah. Oke, nggak apa-apa. Allah Itu adalah argumentasi Tuhan Anda, kita. nggak apa-apa, Allah saya is one. Allah itu Esa. Iya, yes. Loh, Yahudi loh. Oke, sebentar. Bisa baca? Bisa baca? Coba tadi bahasa Inggrisnya. Itu kan Iya. bahasa Allah is our God ya. Allah is Iya. one. Allah itu gelar atau nama? Nama lah, nama. Loh, makanya. Iya nah, toh, Bos. Udah buka tema aja deh gimana? Van, buka tema apakah Allah itu adalah gelar ataukah nama? Gimana? Buka tema, mau nggak? Ah, itu sudah lumrah itu, Pak. Saya ingin bertanya apakah Loh. yang Enggak, teman-teman kita- Tadi Anda kita bicara tadi bahasa Anda Inggris. ketawa. Enggak, gini. Iya, hampir sama juga. Enggak, kita bicara bahasa Inggris. Enggak. Kau diam dulu. Loh, Tadi kok kan aku itu bahasa diam? Inggris. Di dalam definisi bahasa Inggris, definition of Allah known from the Oxford Advanced Learners Dictionary. Oxford nih ya. Allah, the name of God among Muslim. Kau bilang itu detail dari mana? Ya. Memang betul Allah itu nama Tuhannya Islam. Saya setuju. Pada saat Allah diketahui nama Tuhan Tapi umat original Islam. tagnya dari mana? Original tagnya coba baca tadi itu original tagnya. Loh, ini bro, ini Judeo Arabik. Kena. Ini Judeo Arabik. Ayo, Pengetahuan kok kurang. Ini Judeo Arabik. Ini adalah bahasa Arab yang ditulis menggunakan aksara Ibrani. I'lam al Israel anallahu rabbuna Allah al-wahid. Oke, gini aja. Al Israel. Ketahuilah Israel inallah sesungguhnya Allah Rabbuna Tuhan kita Allah ya Al-Wahid Allah itu Esa satu. Oke. Jadi gini aja pertanyaan saya. Bisa Sederhana. baca? Apakah Coba Anda ulangi menyembah bacaanku. YHWH? Bisa baca? Ulangi bacaanku. Oh, kalau di sini bukan soal baca membaca, bro. Oh, ya udah, nggak usah di sini diskusi bukan sama aku. cerdas. Soal ngarang aja di sini, soal ngarang aja di sini. heeh. Ngajak debat baca aja nggak bisa. Ngajak aku diskusi, membaca saja nggak mampu. Jangan kejauhan bre, bahas Nggak perlu Tuhan baca, Tuhanan. ngarang aja yang penting jago ngarang. Bodoh amat, yang penting ditebus. Membaca nggak bisa, mengajak orang debat buat malu jemaat-jemaat. Aduh, limbah Yunani, bohlam gereja. Mohon maaf nih ya Bang Vipi ya. Ketinggian debat-debat, apalagi bahas Tuhan, membaca aja nggak bisa. Menyedihkan, sangat menyedihkan. 20 kali ke gereja cuman dicegokin terjemahan. Nggak malu kalian? Oh, Tuhan itu ngerti semua bahasa. Betul, Tuhan mengerti semua bahasa. Masalahnya bre, kitab kalian yang berbahasa Yunani itu bukan ditulis oleh orang Depok, bukan ditulis oleh orang Bekasi. Gitu loh. Bedakan ya. Kalau kalian bilang Tuhan mengerti semua bahasa, betul. Kenapa? Karena pada saat kita berdoa, Tuhan yang mendengarkan kita. Tapi pada saat kita membacakan kitab suci, kita yang mendengarkan Tuhan. Kita sapa dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya Allah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Moderator tolong dikondisikan Gurunda, ya. Yang Masya Allah. Nggak gitu. tolong dikondisikan dikit aja kayak gini. Tamu seperti ini kondisikan aja langsung. Lanjut Gurunda Sumba. Ya, dari Baik, Protestan Dinda atau Ardiansah. Katolik? Ardiansyah? Oh, saya Islam Bang. Oh, alhamdulillah. Oh, Lanjut. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Salah sangka saya.
Ya, Leo. Lagian punya Monitor, Leo. komal nggak nyapa ada tamu. Kalau di Komal Sombong saya amat. itu saya persilahkan narasumber saya berbicara. Setelah dia selesai baru sapa tamu. Nah, ketika saya bertamu juga saya akan menunggu orang lain bersuara dulu. Setelah dia berhenti saya baru mengucap salam. Karena menjawab salam itu wajib. Ya, Jangan serius-serius. sedangkan mengucap salam sunnah. Jangan Ini serius-serius. Sunnah. Ini mau ada Nah, itu tadi. ini mau ada gerunda doang aku ngomong kayak gini. Lanjut. Lagi mode Ya. serius. Assalamualaikum guru Najwa, teman-teman muslim semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bikin kopi lama Tadi banget. beliau masih sholat. Bikin Oke, kopi kayaknya. gitu. Lanjut, aku nyimak dulu aja. Dinda Alvin naikin lagi. Ini. Aku jatuh ya. Assalamualaikum Dinda Alfi. Lanjut. Waalaikumsalam. Gimana kabar saya Dinda? Dosen baik. Alhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillah. Iya, buat yang mau naik ini aja ya, ketik 1. Kristen yang mau naik ketik 1. Poinnya lanjut Abraham. Gini ya, Abraham itu sebenarnya bukan diusir ya, karena kenapa? Menurut literasi Yahudi, setiap 3 tahun sekali Abraham itu dikunjungi, di mana di gurun Paran atau yang kita kenal sebagai Al-Hijaz. Aku nggak perlu ya menjelaskan Al-Hijaz ini di mana. Bukan teman-teman, saya bukan Bang Jibril ya. Nih datanya di Udah. sini nih. Boleh ku eksekusi soal Abraham tadi Bang Ton? Oh, Nah ini ya, Pipi Silakan lagi, udah monitor silakan. tuh. Izin lagi ya. Sebenarnya kalau dibilang itu pengusiran nggak juga Bang Vipi, karena gini ya. Kalau kita lihat di Pirkei Rabbi Eliezer pada pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 kalau nggak salah ini. Di sini tuh menceritakan tentang, aku Indonesiakan aja lah, sakit mata aku tengok bahasa Inggris ini. Di sini. Di sini kan kalau kita lihat, dan di sanalah mereka meninggalkan sumur itu, dan dari sana mereka memulai perjalanan mereka. Ini peristiwa tentang yang kalian bilang pengusiran Hagar dan Ismail. Dan berjalanlah melalui seluruh padang gurun sampai mereka tiba di gurun Paran. Gurun Paran ini kalau teman-teman pengen tahu ini adalah Al-Hijaz. Aku nggak perlu lagi menjelaskan kepada teman-teman muslim apa itu Al-Hijaz. Keterlaluan kalau teman-teman muslim itu nggak tahu Al-Hijaz itu apa. Dan mereka menemukan di sana aliran air, dan mereka tinggal di sana seperti yang dikatakan, dan dia tinggal di padang gurun Paran. Kejadian 21:21. Ismail mengirim seorang istri dari antara putri-putri Moab, dan Aisyah adalah namanya. Setelah 3 tahun ya, ini sebenarnya setiap 3 tahun itu Abraham pergi menemui Ismail putranya. Setelah bersumpah kepada Sarah bahwa dia tidak akan turun dari unta di tempat Ismail itu tinggal. Gitu loh Bang Vipi. Jadi kalau dikatakan itu adalah suatu pengusiran, kenapa anak yang telah diusir itu didatangi lagi tiap 3 tahun Bang Vipi? Gimana? Oke, gue jawab. Nah, tadi pertanyaannya gini, itu koneksi. Ini gue jawab ya. Silakan. Kok jadi Matius? Bentar. Kok jadi Matius? Tiba-tiba Matius. Karena Pertanyaanku kan kenapa? Pasti dimulai jawaban itu karena gitu ya. Kenapa istri dan anak yang kalian bilang diusir oleh Abraham ini didatangi setiap 3 tahun sekali oleh Abraham kalau memang dia memang diusir gitu? oke. Sabar. Silakan. Jadi gini, Tadi datanya ada sebentar. Oh, tadi ada sekarang nggak ada gitu ya? Bentar.
Abraham menyesal telah mengusir anaknya. Oke. Lu mah kurang afdol VP, harusnya jangan oke gue jawab, jangan gitu. Setelah oke gue jawab, jadi begini ya syarat Kristen itu. Oke. Ciri khas banget itu. Oke. Jangan lupa jadi begininya. Enggak, kalau gua jawab. Sebentar. Kita lagi nunggu ini. Kami nunggu jawabanmu. Jadi Berapa? satu Jam? gua dapat gara-gara si Jadi Van sambil Longor itu jadi hilang. Bentar. kalau mencari, Bisa-bisa dia bilang Ismail anak sulung. Ngawur. Sifan. Oke, aku jawab ya. Bisa-bisa dia bilang Ismail anak sulung. Berarti Israel itu ngawur makanya. Ya kok Dia banyak nggak saudara ngerti. Kristen itu. Jadi yang anak sulung yang Israel mana datang dari VP? mana? Anak sulung Isa, makanya Israel lahir. Sebentar. jadi sambil beliau mencari, beliau punya utang ada 2, ya, data martir, ya, sama data Allah. Itu pertama yang data Allah di roomnya Mbak Cebi sendiri tadi malam, terus yang data martir itu di roomnya Bang Ton kalau nggak salah ya, 2 hari yang lalu ya. Di sini, Juga sama di sini semalam. Di Rembu juga. Nah, yang data martir itu kalau nggak salah di Oh iya roomnya, ya. Rashid. kan ada juga kan Mbak Cebi kan ada juga kan waktu itu. Ada. Lama kali ngomong Tapi ini ya, begininya. VP barusan mengeluarkan 2 statement, ada yang benar, ada yang salah. Yang pertama, si Van Longor itu benar. Yang kedua, anak sulung itu Ishak itu salah VP. Ya, dibenerin lagi. Itu dua-dua PR dari Bang Jibril yang belum dijawab tuh. Untuk teman-teman Kristen yang mau naik ketik 1 ya, biar kita tahu Muslim atau Kristen. Ya, kita utamakan yang Kristen aja dulu. Kasihan ini VP nggak ada yang bantuin. Kita nunggu datamu sampai kapan ini, Vi? Sampai Tony ulang tahun. Baca di baca di Bang Ton, panggil ya. Bang Ya bro, Ton, gimana? kita masih sempat nih main PS dulu Bang. Sampai kelar nih 2 match. Iya, Barbekyuan main aja. PS 2 match kelar ini. Atau push rank lah kita ya, push rank aja lah. Oke, nggak VP. lama nih VP nih ya. Ini sampai meeting nih. Aduh, ini profilnya. Aduh. Ya Adigeo, Profilnya. itu. Aduh dia ini ya, doubling dia. Dibenerin dulu sinyalnya Adigeo. Siapa namanya itu? Tarik lagi. Adigeo. Aduh, gua kalau nunggu lampu merah di Bandung nih, ada lampu merah di sini lama 300. Dia mau cari data apa Udah sih? selesai nih. Lampu merah Kiara Condong, Os, tunggu 300 detik udah kelar ini nunggu. Os, tolong Iya. Ya Adigeo. takutnya tidur dia. Ya Adigeo, halo. Halo, selamat Ya, dari Protestan atau Katolik? Dia ada nih kalau mau diskusi suruh naik tiang sutet dulu Bang, jaringannya merah Bentar dulu, dulu. Pak. Bentar dulu, Alfi. Abigail, sinyalnya dibagusin dulu lah. Ini warna merah loh. Makanya suruh naik tiang sutet dulu dia biar dapat jaringan. VP, kamu mau cari data apa sih? Bisa dibantu yang lain biar cepet, kita nggak nungguin kamu. Lama-lama sampai Tony ulang tahun kamu baru muncul. Enggak, tadi kan pertanyaannya apa salahnya, apa dosanya Sarah
Karena Berarti ntar diulang lagi. Kejadian Isa 16:4 anak itu loh. perjanjian. Bentar, ayatnya mana? Kejadian 16:4 lu baca. Bukan. Bukan. Apakah Abraham menyesal telah mengusir anaknya sehingga dia berkunjung setiap 3 tahun sekali menggunakan unta mengunjungi Ismail yang kalian bilang udah diusir? Nah, gimana? Ya buat yang belum naik ketik 1 Oten ketik 1 Oten. dalam hati si VP nih, bangsat si Ven tadi hilang data gue karena dia gitu. Kejadian 16:4 bukan. Iya, gue mau jawab. Wah sialan, ini kita dikerjain VP nih dari tadi. Dia bilang mau jawab nggak ada jadi begininya dari tadi. Oh, kita dikerjain nih. Hagar itu kan Enggak. Ada Coba apa? tertulis. Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa yang menjadi anak perjanjian itu anak dari Farah. Sebentar, tadi gue udah dapat itu. Sebentar. Jawab ya. Gue tahu itu datanya. Ayat berapa tuh? Jangan dikasih biar dia mikir. Makanya gara-gara si Pan tuh bangke lagi lupa gue. Kejadian 21 1 sampai 34 lu baca di situ. Sudah. Saya khawatir gini, beliau itu Padahal gampang gitu. Gampang. bilang sebentar, tahu-tahu tidur beliau. Makanya sering senyum aja. Habib. Harus tetap diajak ngomong dia. Karena kalau nggak ketiduran kayak kemarin kan, tahu-tahu ngorok dia. Yesus. Serius itu. Iya serius. Bilang sebentar. Itu ada Ustadz Fatir tuh. Sebentar tahu-tahu ada bunyi Roh Kudus ya. Gitu. Tidur dia. Makanya kita panggil. Gitu Mbak, kita panggil. Gitu sebelum dia yang tidur, aku yang tidur ya lah. Bangunin nanti kalau udah jawab dia. Ini bisa-bisa bukan Tony yang ulang tahun ini. Bisa-bisa Bang Ardi yang Nah. ulang tahun nih, ganti sampai. Gue curiganya gini, bentar ternyata dia nyelesain pusar yang belum selesai tuh, bukan nyari data. Iya. Bentar, jangan-jangan dia lagi lambada gitu kan, pakai Yesus kan. Makanya kita sering-sering panggil beliau, panggil supaya beliau sadar terus, jangan tidur gitu, jangan dia ngantuk. Iya Pi, ketiduran kok kemarin Pi. Tidur Bang. Parah Pipi, bisa-bisanya diskusi. Kelamaan dibeli khotbah. Kelamaan. Itu ketiduran kau. Parah. Kelamaan dibeli khotbah. Naur dia. Besok kalau diskusi tuh siapkan kopi campur minyak rem biar melek mata kau. Sambil ngelem. Jangan Itu jam. sambil ngelem gitu. Sambil ngelem. Enggak, sebetulnya kopi panas aja udah cukup. Cuman ya jangan diminum, dibikin cuci muka itu. Siram kan ke muka. Oh oke, kejadian 21 ayat 12. Makasih Cebi. Aduh. Memang 21. Dari tadi. Dari tadi kayak ya Tuhan. Gue baca satu-satu. Aduh, gue masak minta naik lagi. Oke nih, ini Ton.
Nggak apa-apa, ini gantian. Gini tonton, jawabannya Asik ton. ini. Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Dari keturunan Abraham itu menurut firman Tuhan Kejadian 21 ayat 12 adalah Ishak. Makanya Israel Nah, lahir. betul. Oke, berarti kesimpulannya finalnya adalah bahwasanya Tuhannya tidak mengakui Ismail sebagai anaknya Abraham alias rasis. Tepuk tangan buat Tuhan. Loh, apa Itu terus berarti namanya? bantah ayat lain. Sifan enggak? Ya. Kalau kau simpulkan Sifan enggak? keturunannya Sifan hanya dari enggak? Abraham dari Isa, berarti kau bantah ayat lain. Ya sama aja kau bilang Tuhan rasis. Coba jawab. Betul kan? Kesimpulannya Tuhannya tidak mengakui Ismail sebagai anaknya Abraham. Betul? Itulah bentuk ketegasan Tuhan. Iya. Tidak. Bukan berarti rasis. Ya itu yang gue tunggu dari kemarin-kemarin. Di Alkitab jelas. Iya, 21 ayat. Iya. 12. Jelas. Sekarang gini. Makanya Israel itu menjadi bangsa yang tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Oke, sekarang gini. Ketika seorang bapak tidak lagi mengakui anaknya, itu namanya apa itu, Vipi? Rasis. Nggak tahu gua. Itu halus gua ngomong rasis ya. Kalau gua ngomongnya BAJINGANA itu Bajigur. Makanya teman-teman. ini bapak seorang manusia tidak mengakui anaknya, itu namanya bapak BAJINGAANA. Bukan Bang tuh. Kod, itu Tuhan, bukan Bapak. Lebih parah lagi ntar. Nah, apalagi Tuhan gitu. Tuhan Ya, terserah kalau. bajigur. Nah, itu tadilah. Jadi, Sedangkan- kenapa di orang ayat Kristen lain. tidak mau menikah 2 kali? Sedangkan di ayat lain, Silakan. itu Tuhan memberkahi Ismail loh. Apa tadi? Kenapa Kristen nggak mau menikah 2 kali? Kenapa Kristen tidak mau punya istri 2? Karena mereka berkisah Abraham. Oh. Dan Loh, itu tapi tidak dianggap Tuhan. Tapi kalau tidak dari poligami, yang kau sebut Tuhan itu nggak lahir. Masalahnya itu, Vipi. Daud itu banyak loh istrinya. Dan Lari di situ kemana, lahir lari dari kemana, istri lari yang kemana. keberapa. Batseba itu istri orang pertama. ngomong yang ya itulah. Betul nggak itu, Bro Alfi? Ya udah ya. Batseba kan istri Itu orang. alasan. Bentar, Kejadian 25 baca dulu ayat 12. 21-12. Nah, 25, kejadian 25. Dia mau membuktikan tafsiran Baca kata itu kenapa? salah. Kejadian 25 ayat 12. Baca dengan keras ya. Gue masak sambil Vipi nyari. Gue masak. Halo. Bacain kejadian 25 ayat 12 dengan kenceng baru kau bisa turun. Inilah keturunan, aku nggak turun. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham. Ismail anak siapa? Bukan disebut keturunan. Gimana sih? Tidak disebut keturunan Abraham. Tidak disebut keturunan Abraham. Anak itu bukan keturunan. Anak bukan keturunan. Bagus. Berarti pada saat pembukaan kitab Matius itu kan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, bukan berarti keturunan Daud, keturunan Abraham ya. Berarti Yesus itu bukan keturunan Daud, keturunan Abraham ya. Matius 25. Sebentar, di Matius 25. Kok Matius 25? Inilah keturunan Ismail, anak Matius Abraham. 25 lu ngapain? Kejadian, bre.
Kejadian bukan Matius, sedikit Matius gimana sih? Kejadian 25. Lu ada masalah apa sih sama Kejadian Matius, 25. Vipi? Sampai ke bawah terus Matius itu, ha? Lu ada masalah apa sih sama Matius? Ngomong Matius mulu. Aduh, udah Enggak, lah, ini selama ini keturunan udah Ismail. debat-debat Kalau apa Anda sih? katakan inilah keturunan Ismail, anak Abraham. Kalau lu bilang anak Anak di situ bukan Abraham. Kalau lu bilang anak Abraham di situ bukan berarti keturunan Abraham, ya udah baca pembukaan Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Berarti bukan keturunan Daud, keturunan Abraham juga. Jelas? Konsisten dong. Itu beda. Oh, itu beda. Kok bisa beda? Karena ini Alfi, di kejadian 25 itu dari atas ke bawah. Dari silsilah Tuhan Yesus dari bawah ke atas. Paham? Lah, paham. Ayo. Di kejadian 25 ini dari atas ke bawah. Silsilah Tuhan Yesus dari bawah ke atas. Beda. Fakta kan? Udah. Jadi itulah Ton. Udah cukup bahas Abraham, malam-malam aja yang sepi. Gak enak nonton Nggak bisa 1000 sepi, orang, nggak buset bisa dah. sepi, nggak bisa sepi. Bre, apa yang diceritakan di kejadian 25 itu dari atas ke bawah. Begitupun Matius untuk menuliskan dari atas ke bawah juga. Baca dulu Matius tuh. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Itu atas ke bawah juga. Ya udah berarti Kejadian- baca mau kejutan lagi. Kejadian 25 ayat 1 coba. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Itu istri ketiganya. Makanya Itu istri ketiga. Makanya tadi kalian sangat keras sekali kan. Abraham itu punya 2 orang istri. Itu menurut Kristen. Karena Kristen itu nggak baca kitab. Sebenarnya Istri nggak Abraham cuman, itu 3. Hagar gitu. Itu ada Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midi, bla 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 bla. Ini bukan istrinya juga menurut kamu? Karena yang berantem itu adalah Isa dan Ismail. Ini baca nih. Makanya tadi aku sama Fen itu aku pisahkan ya. Menurut Kristen istri Abraham memang 2. Karena kenapa? Kejadian pasal 25 yang pertama nggak dibacanya. Istrinya di mana-mana, buset dah. Ada istri ketiga Abraham tuh Bre, Ketura, yang memperanakkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isba dan Suah. Ya makanya gue katakan gini loh, siapa namamu Abi, kenapa kita selalu berantem? Karena gue kan anak sulung. Hah? Siapa anak sulung sebenarnya? Ini juga buat Ya udah, konten lainnya udah. yang selalu bilang Nabi Muhammad banyak istri segala macem doyan kawin. Bapak dari segala bangsa aja istrinya berapa, bre. Bang Alfi. Tadi anak-anaknya dari Ketura siapa tuh? Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Zimran. Isba, Berarti Suah. Zimran juga anak sulung juga. Anak sulung juga. Zimran itu anak sulung, Dua ya. anak sulung juga. Tiga. 3 anak sulung Abraham. Pi, apa bingung Pi? Makan sama kalian tuh kebingungan. Memang jadi Kristen itu memang harus bingung. Udah, nggak ngaur pun kalian. Siapa nih? Silakan, gue masak. Silakan dulu, silakan. Ini security surga nih ngamuk. Oke, saya mau tanya yang serius ini. Kalau kalian sebut Allah adalah Sang Maha Pencipta, tolong sebutkan kapasitasnya atau komposisinya apa. Komposisi Kok lari dari pembahasan lo? komposisi kau pikir Allah itu kayak ini. Nah, Posisi sekarang gini, in-one. kenapa kalian sebut dia mampu mencipta atau Sang Maha Pencipta? Bentar. Gue masak ya. Tolong hargai saya selaku yang punya room. Saya tidak mau room saya diatur dengan kau ganti tema seenaknya. Kita lagi bahas apa, kau tiba-tiba ucuk naik ke atas. Tanya dengan pertanyaan lain. Nggak bisa. Kita harus selesaikan dulu ini. Kalau kamu mau bahas, ya kau lanjutkan.
Ya, Gak bantu ada VP. hubungan Bible dengan Quran. Loh, lah kamu ngapain nanya Allah? Ayo, Allah cuma ada di Quran, nggak ada di tempat lain. Ya, Ayo loh. Kau mau bahas Tuhan Jawab dulu. atau Kayak gini, kalau yang kau mau bahas Tuhan atau bumbu rendang ngomong-ngomong komposisi yo? Kau pikir Tuhan itu sama kayak bumbu dapur? Lucu kau. ya masalahnya, tolong jelaskan. Kok bisa Allah itu mencipta? Jelaskan. Kok bisa? Gak bisa lah, Allah itu maha beriroda, Allah itu maha berkehendak. Apa yang nggak bisa dibuat oleh Allah? Kan cuma klaim doang, nggak ada buktinya Allah itu bisa mencipta. Loh, buktinya jelas. Aku sering memaparkan data bagaimana Allah itu menjelaskan tentang jangan ini data penting, jangan sampai ini yang dihapus. Bentar ya. Ini loh, aduh, orang-orang aja meninjau tentang embriologi manusia itu dari Quran loh. Ini dari situs web resmi pemerintahan Amerika Serikat. Apa yang dibahas oleh National Library of Jelaskan Medicine? dulu, kenapa kok bisa Allah itu bisa sang pencipta? Ini ku jelaskan. Kok bisa? Karena memang dia itulah Tuhan pencipta langit dan bumi Iyalah beserta Tuhan. isinya. Itu kan cuma narasi. Sekarang gini loh, jelaskan apa di dalam diri Allah itu sehingga dia Di dalam mampu diri, kau mencipta. pikir Allah itu diri? Jadi apa? Allah itu apa? Bukan diri. Allah itu lizat al-wajibul wujud. Sejak kapan Allah diri? Jadi Allah itu nggak punya wujud gitu loh. Allah itu lizat al-wajibul wujud. Maksudnya apa? Tinggian, makanya jangan bahas Tuhan, kalau membaca saja nggak mampu. Bukan dulu, kalian dongengnya aja kayak gitu. Tapi tolong kasih tahu ke kita. Kok bisa Allah itu Aduh, bawaannya ngegas, mau lupa apa kalau botol itu nanyanya nada rendah. Jadi gimana bang gitu loh. Bertanyalah seolah-olah kamu itu orang yang punya etika. Udah nggak tahu apa-apa, nanya ngegas. Apa sih tujuan kamu? Biasalah, nggak usah ngegas. Jangan bawa adabmu di tempat lain, di sini sama aja, nggak bisa. Teknik Atau dia kamu cara, turun aja. teknik cara dia lari dari pembahasan Abraham ini. Biar lari dari pembahasan Allah Abraham. katanya mampu mencipta. Berarti kan ada potensi dia. Potensi dalam diri itu apa? Apa potensi? Kau pikir Allah itu makhluk punya potensi? Gitu. Man, di bius mati aja man. Enggak, aku cuma mau bilang, baru dikatakan Tuhan Maha Pencipta itu harus kayak gimana, gue masa? Harus seperti apa gitu kira-kira? Karena gini gue masa, manusia itu begitu dia mengucapkan kata Tuhan, Tuhan, maka secara itu otomatis itu dia akan pahami bahwa Tuhan itu pasti pencipta. Jikalau dia tidak menciptakan, berarti dia bukan pencipta. Kalau dia tidak maha mencipta, maka dia bukan pencipta. Itu otomatis akan terpikir seperti itu. Sekarang Allah, lu tanya seperti itu, kenapa Allah dikatakan maha pencipta? Ya karena Tuhan. Tadi ada jawaban. Ya karena Tuhan. Di dalam diri Allah itu apa? Masalahnya Tuhannya kami ini beda dengan biawak, beda dengan buaya, beda dengan manusia, beda dengan lembu, beda dengan matahari, beda dengan bulan. Kira-kira kayak mana gue masa? Oke, saya terangkan ya. Jadi menurut Bible, Yahweh lah sang maha pencipta. Karena Wah, itu klaim aja itu. Yahweh lah sang maha pencipta. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada 3 yang Allah. 3 yang sangat ajaib. Itu gue masak yang ngasih tahu itu ke gue masak, dia tahu dari mana? Pakai teropong apa dia sehingga tahu itu dari? Gak usah dulu ya, jelaskan nanti kita baca. Bukan soal kita bahas. Gue masak contoh gini ya. Aku bikin agama baru nih. Bikin agama baru. Takut. Yang menciptakan langit dan bumi, ya. Yang menciptakan langit dan bumi itu ada Tuhan, namanya Gumasa. Apa dalam diri dia? Dalam diri dia ada botol kecap sama tai kucing campur sama asam balado. Oke, diimani oleh orang-orang. Pertanyaan seharusnya kalau kita mau logik, si Daman tahu dari mana? Begitu juga Gumasa. Kamu Dari bilang di Bible. dalam dirinya Dari punya Bible. ini, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Dari mana taunya?
Dari Bible. mana tahunya dia punya ini punya itu, tahu dari mana? Jadi Sang Maha Pencipta itu sealgoritma dengan manusia, sealgoritma dengan saya, ya. Jadi Yahweh Oke, gue masak. Sang Maha Pencipta Oke. karena dia adalah seirama dengan kita ya, seirama dengan kita semua manusia ya, sealgoritma dengan kita ya. Teknologi. Berarti kita ada yang namanya kebutuhan, gue masak. Contoh kebutuhan makan terus Tuhan namanya sama. sealgoritma itu segambar, bukan Oh, berarti kalau Tuhan nggak punya bukan- itu berarti bukan sama tidak 100%. sealgoritma, gue masak. Bukan sama 100%. Oke, Maka dulu sekarang saya, gini. Yahweh disebut Sang Maha Pencipta karena dialah satu oknum yang Allah Tritunggal. Ada 3 yang Allah di dalam dirinya. Ya itu tahu dari mana? Ada Itu tahu 3 yang dari sangat mana? Dia ajaib adalah dalam dirinya. Tritunggal, itu tahu dari mana? Jelas Yang tunggu, Tuhan nanti dia saya bukan kasih tahu. lu. Karena saya adalah seorang Tritunggal. Saya adalah seorang Tritunggal. Kalau dia seorang Marsion, berarti Yahweh bukan pencipta. Kalau dia seorang Oneness, yang menciptakan itu Yesus itu sendiri. Kalau dia Tritunggal, berarti Tuhan Tritunggal. Sekarang masalahnya gue masak tahu dari mana Tuhan seperti itu? Tahu dari mana? Sang Maha Pencipta itu seperti saya, ya, memiliki tubuh, memiliki firman atau kecerdasan, dan memiliki roh atau tenaga. Makanya Ya itu tahu dari mana? Ya. Tahu dari mana? Bible menyebut bahwa Sang Maha Pencipta itu segambar dengan manusia. Oke, andai kan dulu Bible menyebutkan Tuhan adalah mesin cuci, diimani juga. Ya, andai kau TAI udah dimakan anjing. Masalahnya, andai kan dikatakan Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah mesin cuci. Kira-kira diimanin juga kagak? Kan enggak, kalau Tuhan adalah mesin mencuci katanya, ya tidak. Karena gini loh, kenapa Yahweh itu mampu mencipta? Karena dia adalah oknum yang Allah Tritunggal. Dia memiliki tubuh Iya, yang itu sangat tahu dari ajaib. mana? Bodoh amat dengan segala penjelasan. Itu taunya dari mana? Itu saja tahunya dari Saya mana. sama seperti itu Sang Maha penulis. Pencipta. Itu yang nulisin itu ke elu. Dia pakai Saya teropong sama apa? Bisa seperti Sang nembus Maha juga Pencipta. tuh, sehingga ditulis Sama kayak gitu. Pencipta itu gambarannya seperti saya. Karena saya adalah Iya, itu tahu dari mana? kejadian Tahunya satu dari mana? dari Bible. Oke, sama saya bilang, oke, ditulis sama Bible Tuhan itu adalah Tritunggal gini. Oke, fine, lu imani. Andai kan dulunya ditulis Tuhan adalah mesin cuci, lu imani juga. Ya kalau tertulis di Bible kayak gitu, apa masalahnya? Oh, berarti dah ya. Apa masalahnya? Kalau memang tertulis di Bible kayak gitu, apa masalahnya? Jadi gini, Yahweh mampu mencipta karena dia adalah memiliki tubuh yang Allah, tubuh yang sangat ajaib. Kemudian dia Ini nggak bisa, firman yang nggak bisa sangat sama ajaib. saya, Bang. Kemudian Nggak saja, Bang. tenaga yang Jangan sangat sama saya, ajaib. jangan sama saya. Hah? Coba ini dulu deh, Don. Enggak, ganti aja yang lain. Mari. Pusing saya dengan manusia seperti itu. Mohon maaf ya. Room saya nggak bisa nerima seperti itu. Udah pusing saya. Yang lain aja. Silakan berdiskusi Tuh ada dengan Agus. tenang dan enak didengar gitu loh. Nggak ngotot-ngotot. Iya, yang kalau kita mau bilang teman-teman, semua agama di tahun 2025, mau kita yang Islam, kita dapat itu tulisan. Mau Bible, mau Veda, mau Al-Quran, itu dapatnya tulisan. Cuman cara kita tahu tulisan ini benar dari mana gitu. Oh, karena Bible nulis dia Tritunggal. Nah, kalau dia Bagus. dulu nulis Si Agus. Ya, diskusi apa gitu? kenapa? Diskusi apa? Oke. Diskusi apa, Bang ya? Agus, Protestan atau Katolik? Saya Kristen. Protestan atau Katolik, Bang? Kristen. Protestan. Protestan atau Katolik, Bang? Protestan atau Katolik? Protestan bang, Protestan. Darah Yesus baik. Nah, itulah. Protestan. Gimana bang? Karena dari tadi tau nggak dikit nih, ini soal yang tadi ya, debat sama VP. Dia nanyain anak-anak sulung, anak-anak itu. Kita kayak ibaratnya Temanya tuh nggak? apa bang?
kita Temanya uak-uak apa? lagi bikin sayur. Temanya ini, masalah ini bang, kenapa tai kucing itu bau? Benar, aku lu jelasin ini dulu. Jadi gini, kita dari tadi debat sama Vivi tuh nggak apa masalah apa. Anak-anaknya seseorang, kayak ibaratnya kita ini lagi kayak tetangga lagi duduk ngomongin anak PRT itu, anak PRT siapa sih? Oh kata si kawan ini dipungut, juga kata dia mana ada anaknya itu dari istri yang kedua, kayak gitu lah. Apa pengaruhnya buat iman? Nah, sekarang Bang Agus Christian aku tanya nih, Bang. Saya bertanya, boleh saya tanya juga? Boleh. Boleh lah. Boleh lah. Masa enggak? Oke. Bang Agus Christian. Bang Agus Kristen kan? Iya. Andaikan dulu bapak mama Bang Agus beragama Hindu, apa agama Bang Agus sekarang? Pasti Hindu. Pasti Hindu. Berarti rantan abang nggak mengimani Yesus dong? Tuhan pasti mengizinkan kita untuk bertemu sesuatu yang benar. Orang yang udah beragama Hindu dari lahir, kenapa nggak ketemu-ketemu sama Yesus, Bang? Ya, Tuhan pasti sudah memberikan sebuah. Saya pikir nggak usah bawa Hindu Buddha, Islam saja. Harus. Karena kita semua adalah manusia yang memilih agama. Harus. Di sini kita Kristen dan Islam, tidak usah Enggak, bawa Hindu 5 Buddha. agama. Hindu Buddha boleh naik di sini debat sama saya. Diskusi Boleh? di sini kan saya dengan 5 kamu. agama nggak ada. Hari ini beda peraturan. Hari ini peraturan 5 agama naik ke sini kita debat. Emang Hindu ada urusan apa kamu mau debat sama Hindu? Di sini Dia kan Kristen. manusia sama seperti saya. Jikalau dia menyembah Tuhan yang saya imani, justru di luar esensi yang sebenarnya, bagi saya dia sedang memfitnah Tuhan. Itu doang. Oke. Kita ibu, Fitnah kita Tuhan kebakti. dalam konteks seperti apa? Gini, contoh gini, kita punya ibu satu nih. Ada 7 orang yang bilang, ada yang bilang dia perampok, ada yang bilang dia apa namanya itu penjual sabu dan segalanya gitu. Itu fitnah. Maka kita patut membela lah Tuhan ngasih kita napas, ngasih kita rezeki. Tapi bilang Tuhan beranak, Tuhan bentuk patung, Tuhan buaya, Tuhan lembu, Tuhan ini, oh kita harus bela gitu. Jangan sampai Tuhan Jadi itu Tuhan tidak beranak. Tuhan tidak beranak. Tidak beranak. Oke, Tuhan tidak beranak. Batu beranak nggak? Enggak. Kenapa tidak jadikan Tuhan? Karena tidak punya sifat Tuhan. Kalau batu juga kalau Tuhan tidak diperanak menjadi satu patokan, kenapa tidak Tuhankan batu saja? Ya karena dia tidak memiliki sifat Tuhan. Batu di mana Oke. penciptanya? Batu Sejak di mana kapan kamu kuasanya? tahu bahwa Batu sifat di mana Tuhan kamu makhluknya? adalah Tuhan? Apa? Sejak kapan kamu tahu bahwa sifat Tuhan itu adalah Tuhan kamu? Itu secara logik ataupun secara otomatis akal berpikir tentang Tuhan. Andaikan aku harus bertuhan yang seperti apa, maka terbayang maha kuasanya, maha penciptanya, maha Oke. mendengarnya, maha melihatnya. Kita mulai dari maha kuasa. bahwa Kita adanya, mulai dari maha tidak kuasa. ada pada Boleh? dirinya, itu konsekuensi logik akal. Tanpa Oke, kita mulai dari maha kuasa, kita berpikir Pak, boleh? seperti ini. Boleh. Yang pertama mulai dari maha kuasa. Tuhan yang tidak diperanakan ini pernah nggak menghidupkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Di mana maha kuasanya? Menghidupkan orang mati. Ya, pernah nggak? Sekarang gini, itu menjadi pertanyaan gini, saat kemudian mukjizat daripada Rasul, ya, Isa punya mukjizat membangkitkan orang mati ini. Nggak usah bawa Isa, bawa Muhammad, karena kamu syahadat menggunakan Muhammad. Punya mukjizat membelah lautan. Kamu tidak dengan bersyahadat mukjizat Musa, dilakukan kamu Isa. bersyahadat dua kalimat Sekarang syahadat gini, kamu adalah di antara Muhammad. Isa dan Musa, Slow dong. apa yang menjadi perbedaan hingga Saya baik-baik satu loh bisa ditambahkan untuk menunjukkan bahwa mute, jangan setiap mute. rasul Tenang itu dong, tenang. tergantung Kalau apa Anda yang manusia, akan pakai diminta. adab. Ataupun Saya tanya, Gantian ngomongnya pakai adab, tahu nggak? CRK ini guys, CRK. Saya, Nggak boleh? apa-apa, CRK ini CRK, apa? Kita jelasin aja. dua kalimat syahadat kamu apa? Ini CRK ini benar-benar coba diam biar gue jelasin. Kami diajarin Siapa? masalah RK siapa ya? Ada yang namanya ilmu mukhtasab, ada yang namanya ilmu ilham. Yang namanya mukjizat itu ilmu ilham. Seperti contoh Nabi Musa. Mukjizat itu terjadi kepada Nabi Musa karena membelah lautan, karena hal itu yang paling dibutuhkan saat itu. Apa? Yaitu ketika harus lari dan di depannya ada laut. Seperti Dua contoh- kalimat syahadat kamu Musa atau Muhammad? Kita belum kemudian selesaikan kan yang tadi pertanyaan Hubungan kamu. spiritual Allah Subhanahu wa taala kan dengan Muhammad, bukan dengan Musa. Ya udah, apa yang jadi masalah di balik hal semua Oke, itu? yang menjadi pertanyaan kamu bilang Allah Maha Kuasa. Yo, Ya, Maha Kuasa Allah lewat Nabi Muhammad apa? adanya Al-Quran. Adanya Al-Quran. Bisa nggak membangkitkan orang mati? Ya,
Apa membangkitkan Oke, orang kenapa mati Al-Quran menjadi dijadikan Tuhan? kenapa Al-Quran dijadikan sebagai Gini, patokan kita mujizat? jangan khianati gini, Ya, gini. agama Hindu, agama Jangan Buddha pun khianati bisa menjadikan bahwa sebuah Nabi patokan bahwa Muhammad itu sabar, adalah manusia. brother. Brother, dengar dulu. Walaupun Nabi Muhammad tidak melakukan mujizat apapun, yang kami tahu dia manusia. Dan kami bisa mengkodratkan Oh, dia jangan mute. manusia. seutuhnya. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad, ya kan, Buddha, Hindu pun bisa mengatakan kitab Veda, Tripitaka mereka sebagai mujizat Oke. juga. Oke, apa mujizatnya? Apa mujizatnya kira-kira? Ya. Mereka bisa mengatakan Tripitaka dan Veda mereka kan adalah mujizat. Kalau Ya udah, Anda dia udah memberikan sebuah tunjukkan, patokan tunjukkan. bahwa Bagaimana Al-Quran pun pembuktian sebuah mujizatnya? mujizat, ya Sedangkan begitu kan? Al-Quran bisa saya tunjukkan mujizat Al-Quran yang kamu Logikanya sendiri jangan tidak cetek dapat berpikir daripada seperti mujizat itu, tersebut. teman. Ya, logika kamu harus Sekarang berpikir gini. luas. Yang saya tanyakan gini, teman, ya. Kamu berbicara bahwa Allah kamu Maha Kuasa. Tunjukkan dalil ya kekuasaan Allah kamu lewat Nabi Muhammad, bukan Al-Quran. Karena yang lain pun menjadi sebuah patokan itu. Al-Quran lah. Ya dari Al-Quran lah. Nabi Muhammad lu kira Tuhan? Ya udah, Alkitab juga adalah Nabi Muhammad mujizat. itu Jadi Tuhan. kamu nggak usah menjadi Nggak, sebuah maksudnya patokan. gini, Adanya kita Alkitab sepakati itu dulu. sebuah mujizat. Nabi Muhammad itu Tuhan apa manusia gitu? Ya. Emang Nabi Muhammad itu manusia atau bukan? Manusia. Iya, kalau manusia kenapa tidak ada lukisannya sampai sekarang? Lah, Guys, betul nggak? nah, Bukankah semua Bisa manusia dia memiliki jelasin. lukisan? Jikalau Nabi Muhammad itu manusia, lukisannya di mana? Aku jelasin. Mau dengar nggak? Kalau nggak, Susah diam. emang kalau pengen Silakan. lukisan ini. Oh, santai dong. Ketika santai. Yesus Slow, itu ada slow. lukisannya, mana lukisan Oh, Yesus karena yang benar? Yesus Hah? adalah manusia. Bukan Ya, yang lain. lukisan Yesus yang benar yang mana coba? Selesaikan Eka, dulu woi. dong diskusi kita. Lukisan Santai Yesus dong. yang benar yang mana? Ya. Kalau nggak ada yang benar Lukisan berarti Yesus yang klaim. benar, ya. Lukisan Yesus Ayo, itu yang kan benar yang mana? istilah teologinya adalah berbicara dia datang untuk segala bangsa. Iya kan Galatia kita pasal bahas 3 ayat lukisan. 1. Kenapa Galatia nggak ada pasal 3 lukisannya? ayat 1 Gua mengatakan tanya karena lukisan firman Yesus yang menjadi benar yang mana? manusia, Yang asli. Karena firman menjadi manusia, ya dia terbatas dalam tubuh sehingga Kristus dapat dilukiskan. Ada lukisan Yesus Kristus, fakta sejarah Nah, dan lukisannya yang arkeologi mana semua yang asli, membuktikan coba? bahwa Yesus Kristus itu ada. Nah, sekarang Yuk, fakta lukisannya yang sejarah asli mana? arkeologis Tunjukin, coba. mana? Fakta sejarah Tunjukin. mana dan arkeologis mana yang Woi. mengatakan bahwa Muhammad itu pernah ada? Coba tunjukkan satu data kepada saya. Ya udah sekarang tunjukin lukisan Yesus yang asli yang mana. Kalau nggak ada yang asli berarti fiktif. Silakan tunjukkan dong. Saya kan tanya Muhammad, keberadaan Muhammad dan kekuasaan Allah. Oke. Saya tanya Yesus. Karena kau ketika kau tanya, Dari ketika tadi kan dijawab kita kau ngomong berdiskusi terus. tentang kekuasaan Allah. Nabi Muhammad itu pernah ada. Santai dong, ayo. Nah, makanya pakai adab ketika ngomong gantian, Oke. jangan cuma Dari modal tadi kan saya congor. pakai adab, teman. Kita diskusi, jangan marah dong. Slow. Oke. Makanya pertanyaan Anda apa ketika Oke. dijawab Anda diam. Oke, pertanyaan saya Tahu nggak? simpel Kalau Anda yang bukan tadi binatang, saya ketika minta- Anda dijawab Anda diam. Oke, saya bertanya ulang lagi pertanyaan saya satu, ya. Tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad. Jangan lari ke Musa, jangan lari ke Isa, jangan lari ke yang lain-lain. Silakan. Satu aja. Ya, Al-Quran. Oke, lanjut, Ada Bang. lain. Al-Quran. Hanya Al-Quran aja. Ya udah, Itu saya juga satu. bisa mengklaim Alkitab adalah sebuah Iya. mujizat. Udah, selesai. Yang Ngapain mana? diperdebatkan? Yang mana? Yang mana? Ayo. Oh, Yesus Kristus Ayo, bisa ayo, membangkitkan kita orang adu. mati, itu Di mana sebuah fakta mujizat enggak? Al-Quran? Sebuah fakta. Dan di mana mujizat? Ya, ayo, Yesus kita adu. Kristus bisa Di membangkitkan mana orang mujizat mati itu adalah Al-Quran? sebuah fakta. Iya, sekarang lu enggak. Iya enggak? Benar enggak? Makanya kenapa orang Bisa banyak bohong. mengikut Kristus? Lu Karena nggak Kristus lihat memiliki itu. banyak Mana kekuasaan. sekarang manusia yang lagi Ya, bangkitin otoritas orang yang mati? betul-betul Ada. self-existence. Sekarang, zaman sekarang kagak ada lagi lu ngeliat. Lu kagak ngeliat Yesus bangkitin orang mati di Ya, zaman tetapi sekarang. fakta sejarah mencatatkan Ibaratnya, iya, apa kehebatan Yesus? sesuatu bangkitin yang orang begitu mati? luar Lu biasa ngeliat tentunya kagak? dicatat Lu dalam kagak sebuah ngeliat. sejarah. Makhluk di tahun 2020 Bahkan itu kebangkitan tidak dari Yesus melihat. Kristus saja kan tercatat dalam sebuah sejarah. Darah Yesus. Oh, darah Yesus Sejarah berkuasa. daripada keagamaan itu. Darah Yesus tulang. Darah terus, Yesus ini berkuasa. terus. Silakan. Sejarah yang mana tuh? Coba fakta sejarah mana? Coba fakta sejarah mana yang mengatakan ada kekuasaan Muhammad? Kalau bukti Muhammad Oke, itu gue pernah jawab ada. gini ya, gue Silakan. jawab gini. Dengarkan. Jika sebuah keyakinan itu harus ada data sejarahnya, maka dengarkan aku, tentang Henokh naik ke langit, tentang Adam diciptakan itu tidak pernah ada. Karena apa? Karena tidak ada data sejarahnya. Kau bantah? Boleh saya jawab?
Siapa yang tahu Adam diciptakan? Siapa yang Oke, tahu boleh saya Henok jawab? diangkat ke langit? Boleh saya Apakah jawab? ada data sejarahnya? Silakan data Boleh sejarahnya. saya jawab? Tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh wabarakatuh. saya jawab di sini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Itu data sejarah Yesus di ini. Oke, tolong, tenang dari dulu. mana Boleh tuh? saya jawab tentang pertanyaan tentang Henok? Boleh Silahkan, saya jawab? silahkan dulu. Kita kasih Boleh, kesempatan boleh. dulu untuk Gabru, silahkan. Oke, saya jawab ya. Di sini berbicara tentang ilham Allah ya kepada para penulis ya. Nah, para nabi itu diberikan sebuah kekuasaan ya, bermujizat dan melakukan nubuat ya, ditunjukkan dengan Jangan angan bukti-bukti dia cita-cita. bernubuat dan Itu melakukan bukti sejarah mujizat. dulu, bukti sejarah dulu. Tenang dong, Jangan angan-angan dong. selat, slow. Tenang, jangan ngamuk. Ya, Kok itu malah poin jualan sejarah obat? nih. Ya, jadi kenapa Nabi Musa bisa tahu sesuatu kejadian? Karena Musa itu Tuhan bukan nabi memberitahukan. kamu. Tuhan memberitahukan segala sesuatu di atas Gunung Sinai tentang segala satu perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah. Musa itu bukan nabi kamu, dia itu Oke, Bani Israel. Musa nabi kamu enggak? Oke, saya tanya Itu Musa Bani nabi kamu Israel, itu Bani Israel enggak tadi Oke, kamu bilang Bani Israel. data Itu nabi kamu sejarah, enggak? Nabi Musa data nabi kamu sejarah enggak? Saya tanya. Yesus Oh, itu jangan mana? gitu lah. Coba Ayo, data diskusi sejarah santai dong. dong. Iya santai, Oke, sih santai santai. dong, Data santai. data Sekarang saya sejarahnya tanya, Yesus tadi ya. bangkit di mana, Bang? Ini fakta. Abang ganteng, ya. abang ganteng. Kita berbicara tentang sebuah Abang fakta ganteng. ini. Jangan Ini lari-lari. dia mau ngomong, dia Jangan mau ngomong lari-lari dalam terus, dia sebuah nutupin yang lain. diskusi. Bukan Nah, kamu ini yang ngomong kebiasaan tadi. mereka. Gitu. Kamu bilang Yesus data Kamu sejarahnya bertanya dan bangkit. tidak mau ditanya. Loh, santai Ini dong, kebiasaan santai dong. mereka Kok nih. teriak-teriak Nah. sih? Kok teriak-teriak San- nih? Kok teriak-teriak? Bertanya. Santai dong. Santai dong. Kok teriak-teriak sih? Nah, sedikit Lanjut dulu. Nggak usah Lanjut dulu, nggak usah lanjut. teriak-teriak. Data sejarah soal Yesus bangkit lagi itu dia ada di mana? jangan kejang. Nggak ada yang kejang-kejang. Apa sih orang gue lagi hidupin rokok? Jangan mute. santai. Ya, silakan data sejarahnya tunjukkan. Kita diskusi tunjukkan. Data sejarahnya coba Kita tunjukkan data data data. sejarahnya. Oke. Tunjukkan. Mau data sejarah yang seperti apa? Ya, yang bilang di luar kekristenan Yesus bangkit lagi itu di mana tuh? Oke. Flavius Josephus bukan sejarawan? Flavius Josephus lahirnya tahun berapa? Ya. Dia abad pertama hidup sejaman dengan para Tahun rasul-rasul berapa? Yohanes. Flavius Josephus lahirnya tahun berapa? Kamu tahu Intinya nggak? data abad pertama adalah Lo nggak Flavius ada, Josephus nggak dalam ada. The Antiques- Flavius The Josephus Antiques of itu the Jews. lahirnya tahun 37. Dia nulis ada buku sejarawan yang ada yang Yesusnya mendekati itu hidup dengan zaman namanya Yesus, namanya Jews of Antiquities. Hidup Ditulisnya dengan tahun zaman Yesus, 94. 60 Hidup tahun sejaman setelah dengan Yesus zaman mati. nggak? Enggak. Hidup sejaman nggak? Dekat dengan zaman 60 Yesus tahun setelah Yesus Oke, mati. sekarang kalau Anda mengatakan Yesus Nah, tidak enggak mati, mana silakan mana tunjukkan data datanya, sejarawan katanya yang Flavius mengatakan Yesus tidak mati. Josephus. Silakan. Kamu nggak tahu apa yang kamu omongin. Ya Flavius udah, Josephus silakan itu lahirnya jelaskan tahun kepada saya 37. Data sejarawan yang mengatakan Yesus tidak mati, silakan. Ya mana? Yang mendekati abad itu. Loh, kamu kan yang bilang Ya, kamu ada dong. data Kalau kamu sejarahnya tidak terima Yesus dengan data yang saya sampaikan, Anda harus itu menunjukkan mana sebuah yang data yang dibawa baru dong. Silakan. yang Data apa yang yang dibawa Anda Flavius tunjukkan kepada Josephus yang lahirnya Ya, kalau setelah kamu Yesus tidak Ada, mau ada. data Flavius tunjukin dong Josephus, datanya. silakan. Data apa yang Mana kamu bawakan? datanya Flavius Josephus? Paparkan Coba datanya tunjukin. tadi. Mana datanya? Atau data Nggak dari usah teriak-teriak, Islam. santai dong. Kita diskusi santai kan. Teriak santai ini. Saya minta Anda tunjukkan data aja. Lah, kok data kalau Anda tidak kamu menerima bilang data yang Flavius saya bawakan, silakan Josephus. Anda tunjukkan data yang Anda bawakan dong, silakan. Kamu Bawakan bilang dong, Flavius bandingkan data. Josephus. Mana Yes, Flavius Josephus? The Antiquities of the Jews. Nah, ditulis tahun berapa Mengatakan itu? dia disalibkan pada masa Ditulis tahun berapa itu? Pontius Pilatus dan juga Ditulis tahun dia berapa itu? dibangkitkan. Itu melalui sebuah searching dan ilmiah yang begitu luar Dibangkitkan. biasa. Dibangkitkan. Kalau ia dibangkitkan, hidup Nggak pada hari ada ketiga. Flavius Josephus bilang dibangkitkan. Oke. Kamu nipu. Oh kok nipu? Nah, kamu nipu. Kalau saya ada gimana? Ya mana? Coba tunjukin. Ya, Itu ditulis tahun berapa? Tunjukin. Mana? Mana Oke, saya tunjukin? tunjuk. Tenang dong. Nah, silakan. Nah, Habis ini saya yang kita tunjukkan tunggu. boleh nggak? Habis saya tunjukkan boleh saya Ya, tanya tunjukin kepada dulu. kamu nggak? Boleh. Kamu tunjukkan data Tunjukkan, kamu tunjukkan boleh? dulu, silakan. Boleh. Oke, terima kasih. Sabar ya, saya buka data dulu ya. Oke, kita lihat ya. Oke, habis ini saya minta data yang mengatakan sejarawan yang mengatakan Yesus tidak mati ya. Boleh dong? Yesus tidak mati. Ya, Isa tidak mati. Sejarawan yang mengatakan Isa tidak mati. Isa tidak mati. Ya, yang melainkan diserupakan. Saya minta itu ya, boleh kan? Boleh. Sabar ya.
Ini harus open kamera ya. Harus dong. Harus balik data ya. Lah emang data itu pakai congor atau pakai kamera, Bang? Oh, pakai congor dong, bukan data palsu. Darah Yesus. Darah Yesus ya. Sabar, kita buka data dulu ya. RK siapa sih? RK ini nggak kenal ini.